Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry April Aldriastri akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai komponen teodolit dan kompas bidik dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Handasa. Begitu, mari kita simak bersama dan kita lihat bagaimana teodolit dan kompas bidik tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, teodolit sendiri itu adalah alat ukur tanah yang dipakai untuk menentukan besar suatu sudut. Nah, fungsi teodolit sendiri antara lain untuk menghitung sudut vertikal dan sudut horizontal, menentukan jarak optis serta mengukur sudut jurusan. Lalu, keunggulan teodolit daripada alat pemetaan yang lain itu adalah tingkat keakuratan dan ketelitiannya. Kita banyak mengetahui mengenai alat-alat ukur yang lain, namun untuk saat ini teodolit masih sangat diandalkan dan sangat diprioritaskan untuk digunakan dalam rangka mengukur tanah, ya, untuk membangun jalan, membangun gedung atau yang lainnya. Teodolit adalah alat yang paling diutamakan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, setelah kita tahu mengenai apa itu teodolit, ya, kita lanjut mengenai komponen-komponen teodolit. Nah, komponen teodolit yang pertama itu adalah handle. Nah, handle ini berfungsi sebagai pegangan ketika diangkat dari kotak alat. Handle sendiri itu yang ini. Nah, handle itu digunakan sebagai pegangan kita dalam mengeluarkan teodolit dari kotaknya. Jika tidak ada handle ini, maka kita akan kesusahan untuk mengangkat teodolit ini. Karena itulah fungsi daripada handle yang harus ada di teodolit. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini adalah teropong. Teropong itu berfungsi, ya, ini teropong. Teropong ini berfungsi untuk membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi, membidik kerambu atau jalan. Nah, biasanya juga itu untuk membidik itu digunakan yalon. Tapi kita sering melihat di jalan-jalan seperti itu, ya. Itu banyak yang membidik menggunakan teropong ini di dalam teodolit. Nah, itu guna daripada teropong. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah sealed battery compartment. Nah, ini ya. Nah, sealed battery compartment ini berfungsi sebagai penutup tempat baterai, sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Nah, teodolit ini menggunakan daya atau energi untuk menghidupkan dan menyalakan teodolit. Nah, disinilah terdapat, ya, tempat untuk memasukkan baterai tersebut, ya, menyimpan baterai tersebut untuk menyalakan daripada LCD pembacaan, ya. LCD pembacaan itu yang ini, gitu. Nah, ini adalah fungsi daripada sealed battery compartment yang ada di setiap teodolit. Oke, lanjut. Lalu yang keempat itu adalah visir. Nah, ini visir. Nah, ini berfungsi untuk alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Visir berada di atas teropong. Nah, ini tadi gunanya untuk alat bantu membidik kasar dan mempercepat bidikan objek. Itu guna daripada visir, ya. Oke, lanjut. Nomor 5, yakni skrup ABC. Nah, nomor 5 itu skrup ABC. Nih, ya. Nah, skrup ini berfungsi untuk mengatur nipah otak maupun nipah tabung agar tumbuh satu vertikal. Ini guna daripada skrup ABC di teodolit, ya. Oke, lanjut. Lalu yang keenam adalah nipah tabung. Lanjutan daripada skrup ABC adalah nipah tabung. Nah, nipah tabung ini berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat
ya itu benar-benar datar atau tidak. Ini guna daripada nipo tabung. Lalu yang ketujuh adalah nipo kotak. Tidak hampir sama dengan nipo tabung, namun berbeda tempat. Itulah nipo kotak. Ya. Nipo kotak ini berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar datar. Dalam hal ini adalah sumbu satu vertikal. Itu adalah nipo kotak. Lanjut. Yang ke-8, ya ini. Yang ke-8 adalah LCD pembacaan. Nah, LCD pembacaan ini berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Setelah kita melakukan pembidikan dan pengukuran terhadap objek, maka objek tersebut dan bidikan kita tersebut akan terlihat di pada LCD pembacaan ini. Dan kita bisa lihat di sini, lalu kita bisa tulis apa yang kita dapat. Itu fungsi daripada LCD pembacaan yang ada di teodolit. Gitu. Oke, lanjut. Yang nomor 9. Nah, ini. Ya. Yang ini tombol pengaturan. Ya. Nah, tombol pengaturan ini berfungsi untuk mengatur pengoperasian pesawat. Tentu saja teodolit punya tombol ini karena sebelum kita melakukan pembidikan dan juga melakukan pengukuran terhadap objek, maka kita harus mengatur daripada teodolit ini di menu tombol pengaturan yang ada di dekat LCD pembacaan. Nah, itu gunanya tombol pengaturan. Oke, lanjut. Yang ke-10, ya. Yang ke-10 adalah lensa okuler. Nah, lensa okuler ini berfungsi untuk mengamati objek, bidik, dan mengamati bacaan benang pada lampu ukur. Nah, ini adalah fungsi daripada lensa okuler, gitu ya. Oke, lanjut. Lalu yang ke-11, ya, yang ini. Nah, yang ke-11 ini adalah lensa objektif. Nah, lensa objektif ini berfungsi untuk menangkap objek atau benda mati yang diamati. Ya. Ini dinamakan lensa objektif. Oke, kita bisa lihat ya, ini sangat mencolok, ya. Sangat mencolok di bagian atas daripada teodolit ini. Ini lensa objektif. Oke, lanjut. Nomor 12. Ya, nomor 12 ini. Base plate. Nah, base plate ini berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Jadi statif itu maksudnya kita menggerakkan kanan, kiri, atau belakang, depan. Itu base plate ini sebagai dudukan, ya, untuk keadaan statif daripada teodolit tersebut, agar nantinya tidak mengulangi kerja daripada teodolit ini. Dan ini adalah fungsi daripada base plate. Oke, lanjut. Nomor 13. Ya, nomor 13 ya, ini. Itu skrup penggerak halus vertikal. Nah, ini berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek secara halus. Oke. Nomor 14. Ini skrup pengunci vertikal. Nah, ini berfungsi mengunci perputaran teropong arah vertikal secara halus. Oke. Lanjut. Nomor 15. Ya. Nah, nomor 15 yang ini. Skrup penggerak halus itu berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek secara halus. Dan tadi yang kasar, sekarang ini adalah gunanya untuk objek secara halus. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 16. Skrup pengunci horizontal. Ya, nomor 16 yang ini. Dekat. Ini fungsinya untuk mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Nah, ini untuk horizontal secara halus. Itu skrup pengunci horizontal namanya. Oke, lanjut. 17. Yang ini centering optik, berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas platform. Ya. Oke, lanjut. 18. Yang ini skrup centering optik berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical plummet teleskop. Oke, lanjut. 19. Yang ini. Nah, ini. Skrup pengatur ketajaman benang.
berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa. Ini bisa diputar ya. Ini untuk mengatur ketajaman benang ya. Gitu. Oke, lanjut nomor 20. Nah, ini yang terakhir. Sekrup pengatur fokus teropong. Nah, ini fungsinya untuk memperjelas objek yang dibidik. Mengatur daripada teropong ini ya. Mengatur ini. Jadi digunakan sekrup pengatur fokus. Oke. Jadi itu yang tadi saya sampaikan mengenai teodolit ya, mengenai komponen-komponen teodolit yang sangat-sangat banyak. Kita akan lanjut mengenai pembahasan kompas bidik. Nah, kompas bidik ini itu merupakan alat navigasi. Secara umum, itu kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah, telunjuk, magnetis, bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Itu pengertian kompas secara umum. Lalu kompas bidik itu atau kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan untuk diproyeksikan dalam peta. Nah, ini gambarnya ya. Saya akan menjelaskan sedikit di sini. Nah, yang pertama adalah kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini digunakan untuk melihat ya secara detail apa yang kita bidik. Ya, apa yang kita bidik. Itu dilihat untuk memperbesar objek agar terlihat secara jelas. Lalu yang kedua adalah tempat jari. Jelas di sini untuk menaruh jari kita agar nyaman digunakan dalam pengambilan bidikan objek. Ya. Lalu yang ketiga adalah jarum penunjuk. Jarum penunjuk ini gunanya untuk menunjukkan arah daripada kita bidik. Gitu. Lalu yang keempat adalah dial. Nah, dial ini menunjukkan angka ya, angka yang ada di dalam kompas bidik. Lalu yang kelima adalah garis sasaran bidik. Nah, garis ini itu untuk melihat sasaran kita berada di bagian angka yang mana. Ini terlihat ya. Ini adalah guna daripada garis sasaran bidik. Yang ke-6 adalah tutup dial. Nah, tutup dial ini gunanya untuk menutup daripada komponen utama kompas bidik. Yang terakhir adalah visir. Ya. Visir ini gunanya untuk melihat daripada objek agar terlihat lebih stabil dan seimbang. Nah, ini gunaan daripada visir. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai teodolit dan kompas bidik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah ucap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.